Selamat malam, Shalom. Shalom juga saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang sedang ibadah live streaming pada malam hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kami pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu semua karena anugerah, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai acara ibadah kami Tuhan. Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya itu hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini, sehingga kita tidak bisa ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita persembahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu.
baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
Kalau kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada malam ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sepatutnya kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Hingga Engkau membentuk kami, Engkau merancang kami, Engkau membuat kami sampai saat ini. Itu semua karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau disenangkan malam hari ini. Dan malam hari ini kami mau bersama-sama Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari berbicara. Biarlah Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini, agar kami sama-sama mau belajar Tuhan, sehingga kami semakin dewasa, kami semakin indah di pemandangan-Mu, dan kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Bahkan kemuliaan Engkau nyatakan Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu sekali lagi yang meriah. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tetap bersemangat di dalam Tuhan, amin. Tetap bersemangat di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Ya, shalom saya ucapkan bagi kita semua. Dan selamat malam bagi saudara-saudara Bapak Ibu. Dan shalom juga buat saudara-saudara kekasih Tuhan yang ada di rumah, dimanapun di perjalanan mungkin, yang mengikuti ibadah doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam pertolongan dan kasih karunia Tuhan, amin. Ya, malam hari ini kita baca Alkitab di Efesus pasalnya yang kedua. Kita baca dengan cepat. Efesus pasal 2. Bisa ditampilkan Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kalau begitu mari kita baca. Jadi bagi Bapak Ibu boleh membacanya dalam hati, boleh membaca dengan suara yang kecil, tidak apa-apa. Tapi saudara harus membacanya sama-sama ya. Yang di rumah juga membaca. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai 10 dengan perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin saudara. Puji Tuhan. Berbahagialah saudara yang membaca, mendengarkan, bahkan yang terlebih adalah melakukannya dalam kehidupan saudara. Saudara akan diberkati Tuhan lebih lagi. Nah, malam hari ini kalau sudah kita membaca di Efesus yang pasal yang kedua ayat pertama sampai 10, itu tadi berbicara tentang adalah semuanya adalah kasih karunia. Nah, malam hari ini judul khotbah ini, jika saudara suka judul, saya beri judul hidup adalah kasih karunia. Amin saudara. Hidup saudara dan saya adalah kasih karunia.
kasih karunia siapa, saudara? Kasih karunia pasti kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia itu sama dengan anugerah, saudara. Ya, kasih karunia itu sama dengan anugerah. Ya, kalau di bahasa Ibrani saya tidak ahli bahasa ya. Saya cuma ahli bahasa Indonesia saja gitu. Bahasa Inggris saya tidak ahli dan bahasa-bahasa lainnya. Bahkan bahasa daerah juga saya juga tidak ahli ya. Tapi di sini saya pelajari bahwa untuk kasih karunia atau anugerah itu bahasa Ibrani itu adalah ken, K-H-E-N. Aku bacanya ken atau ken gitu ya. Ada H-nya atau K-nya ya. Ya, ada yang bunyi nih. Oke, ken ya. Kalau bahasa Ibrani ken, sementara di bahasa Yunaninya itu charis, K-A-R-I-S, charis ya. Semua pakai H. Oke, saudara, kita tidak belajar bahasa Ibrani dan Yunani, tapi itu menunjukkan bahasa yang sama dengan arti yang sama bahwa kasih karunia itu anugerah. Artinya, saudara, pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia itu tidak pantas untuk menerimanya. Jadi kasih karunia atau anugerah itu diartikan sebagai bahwa sesuatu yang diberikan, tetapi orang yang menerima itu sebenarnya dia tidak layak, saudara. Tidak layak menerima pemberian itu, tetapi diberikan. Ya. Kalau saya mencari, saudara ya, di ayat-ayat dalam Alkitab tentang kasih karunia yang benar-benar tertulis kasih karunia ya, letternya kasih karunia itu seperti itu. Kalau di Perjanjian Lama itu ada kurang lebih 20 ayat. 20 ayat yang ada tulisan kasih karunia. Sementara di Perjanjian Baru itu jika ada tulisan yang kasih karunia bersambung begitu, itu sekitar ada 124 ayat yang saya baca ya, saya searching, dan di Perjanjian Baru ada 124 ayat-ayat yang mengandung tentang tulisan kasih karunia. Nah, saudara kasih Tuhan bahwa ayat-ayat ini tentang kasih karunia ini itu mempunyai arti sama, tetapi konteksnya biasanya berbeda dalam satu ayat untuk tujuan pengajaran yang berbeda dengan perikop-perikop bahkan maksud yang berbeda. Tetapi sama adalah maksudnya adalah kasih karunia, merupakan pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia itu tidak pantas untuk menerimanya. Nah, saudara, keselamatan yang saudara sedang jalani saat ini adalah tidak layak kita terima sebenarnya. Kita tidak layak mengalami keselamatan itu. Karena semua manusia itu telah jatuh dalam dosa. Ya. Alkitab mengatakan, firman Tuhan katakan, bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa semua manusia itu telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan kasih karunia Allah untuk keselamatan itu. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, sampai ayat 8 saja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menerima keselamatan itu tanpa dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mengapa? Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan itu karena kita dipilih, saudara. Saudara dan saya dipilih, amin. Saudara dan saya dipilih untuk diselamatkan Tuhan, dan dipilih juga untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika kita diberikan kasih karunia Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu menjadikan kita anak-anak Allah. Setuju, katakan amin. Seberapa banyak di sini yang percaya dan merasa bahwa kita adalah anak-anak Allah? Mari angkat tangan, saudara. Ya, saudara adalah anak-anak Allah. Coba kasih tahu kiri kanan, kamu adalah anak-anak Allah. Haleluya, amin, saudara. Saudara anak Allah. Ketika kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka Tuhan mau kita hidup dalam kehendak Bapa. Anak pasti ada bapaknya, gitu kan? Nah, karena kita adalah anak Allah, kita harus hidup di dalam kehendak Bapa. Mari kita pelajari malam hari ini dengan cepat. Apa sih yang menjadi kehendak Bapa? Di sini saya ada 3 menuliskan, tidak banyak, 3 saja. Tapi biarlah 3 hal ini dapat kita lakukan bersama-sama supaya hidup kita semakin dimuliakan bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, yang pertama adalah apa yang menjadi kehendak Bapa? Yang pertama adalah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama.
Saya percaya semua manusia itu punya kehidupan yang lama, kehidupan yang dulu. Bahkan 1 menit yang lalu itu adalah kehidupan yang lama. Betul? Ya, 1 menit yang lalu, bahkan 1 jam yang lalu itu sudah kehidupan yang tadi gitu, yang sudah pernah terjadi, dan itu tidak bisa diulang lagi. Waktu tidak bisa diulang. Nah, saudara, itu sebabnya bahwa dikatakan di sini kita harus meninggalkan kehidupan yang lama kita. Apa kehidupan lama kita? Pasti kehidupan lama kita adalah kehidupan sebelum kita mengalami namanya pertobatan, lahir baru. Pasti ada hal-hal buruk yang mungkin pernah kita lakukan, ataupun ada hal-hal buruk yang pernah juga kita alami gitu kan. Mungkin kita pernah mengalami hal-hal buruk dari orang lain, dari orang tua kita, dari saudara kita. Kita harus meninggalkan itu semua. Karena apa? Kalau kita tidak meninggalkan itu semua, kehidupan kita tidak bisa menjadi kehidupan yang berbuah. Tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak Bapa. Ya, mungkin ada hal-hal jahat yang pernah kita lakukan, atau ada hal-hal cemar, hal-hal yang tidak kudus yang kita lakukan dulu. Kita harus meninggalkan semuanya itu dan kita harus berubah. Amin. Kita harus berubah supaya kita dikatakan sebagai anak-anak Bapa. Roma pasal 6 ayat pertama dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, di sini Rasul Paulus katakan kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Lalu kalau kita mengalami kasih karunia Tuhan, kalau begitu mungkin pada waktu itu ada yang bertanya ya, loh, kalau begitu karena besarnya kasih karunia Tuhan, berarti bisa dong orang hidup di dalam dosa? Oh tidak, saudara. Ayat firman Tuhan ini di kitabnya yang Roma, surat kepada jemaat di Roma ini, Rasul Paulus katakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tentu saja tidak, saudara. Jadi jangan sampai karena kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita sudah diampuni, lalu kita hidup dalam dosa, bertekun di dalam dosa. Kristennya tomat, habis tobat kumat. Tobat hari Minggu, hari Senin mulai, Selasa, Rabu, Kamis kumat, saudara. Hari Jumat mulai mau tobat lagi, atau hari Jumat tobat karena hari Minggu mau pelayanan gitu kan. Nah itu luar biasa itu ya. Jadi jangan kita menjadi orang seperti itu. Makanya dikatakan tadi yang pertama adalah meninggalkan kehidupan yang lama. Jangan sampai menjadi orang yang tobatnya hari Minggu, hari Seninnya mulai kumat gitu. Lalu mau bertobat lagi hari Jumat karena hari Minggunya mau pelayanan. Ya, jangan seperti itu. Atau hari Minggunya mau datang beribadah kepada Tuhan, karena nanti kalau mau datang kepada Tuhan merasa tidak layak kepada Tuhan lalu bertobat. Jangan diulangi, saudara. Nanti jadi Kristen yang tobat dan kumat kembali gitu. Ya, yang pertama tadi katakan kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Yang kedua, kita harus memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bersama Roh Kudus, aku bisa. Bersama Roh Kudus, aku bisa. Bersama Roh Kudus, kita bisa. Amin. Amin. Pemain musik, haleluya. Ya, semua kita di tempat ini, kita semua pasti bisa meninggalkan kehidupan yang lama kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita sering menyerukan seruan ini, bersama Roh Kudus aku bisa, bersama Roh Kudus aku bisa, bersama Roh Kudus kita bisa. Amin. Itu bukan hanyalah masalah kita supaya lebih semangat dalam satu dalam satu tim, dalam pelayanan, bukan, itu lebih kepada kepribadian kita masing-masing. Karena ketika Roh Kudus itu beracara dan bekerja dalam hidup kita, saya percaya kita mampu melewati semuanya. Amin. Pergumulan apapun, seberat apapun, pasti bisa kita lewati. Pasti kita bisa hadapi, bahkan kita bisa keluar sebagai pemenang kalau kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Setuju, katakan amin. Ya, bahkan kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Saudara, kebiasaan lama itu tidak serta-merta langsung hilang pada waktu itu. Karena keinginan daging itu sangat memikat hidup kita. Karena badan kita ini masih darah dan daging. Oleh sebab itu keinginan itu selalu berusaha untuk berusaha untuk selalu menggoda. Keinginan daging itu selalu menggoda selama kita masih hidup. Oleh sebab itu saudara, kita perlu Roh Kudus hari-hari ini. Amin. Saudara dan saya perlu Roh Kudus. Secara manusia kita harus jujur bahwa kita tidak mampu, saudara. Siapa di dunia ini orang yang mampu tanpa Roh Kudus? Anak-anak Tuhan tidak akan mampu kalau tanpa Roh Kudus. Kadang kita tidak menyadarinya, saudara.
Karena pada suatu saat mungkin kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biasanya suara hati kita berkata, kamu jangan melakukan itu. Kamu adalah anak Tuhan. Apalagi dikatakan kamu adalah pelayan Tuhan. Kamu adalah imam dalam gereja. Biasa dalam hati kita itu berbicara seperti itu. Tahukah saudara itu siapa yang melakukannya? Saudara tahu kan? Itu adalah suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Oleh sebab itu mari kita andalkan setiap hari Roh Kudus dalam hidup kita, dan saya percaya kalau itu kita lakukan, hidup kita akan diubahkan. Amin. Kita akan bisa meninggalkan kehidupan lama kita. Tidak ada satupun manusia, orang yang bisa, terutama anak Tuhan yang bisa meninggalkan kehidupan lamanya tanpa bantuan Roh Kudus. Karena selalu diingatkan. Iblis suka mengingatkan masa lalu kita. Ada satu pelajaran yang saya terima saudara pada waktu saya dulu lahir baru, bahwa ada seorang hamba Tuhan begini. Dan itu saya percaya saudara juga alami gitu. Bahwa iblis itu selalu berusaha untuk mengingatkan masa lalu kita. Betul? Betul atau betul? Iblis selalu berusaha untuk mengingatkan masa lalu kita. Baik itu berusaha mengintimidasi kita bahwa kamu kan dulu seperti ini, kamu kan dulu pernah begini, kamu tidak layak di hadapan Tuhan, kamu tidak bisa untuk melayani Tuhan, atau kamu tidak mungkinlah kamu untuk penyembahan kamu diterima, doa kamu diterima. Biasa iblis berusaha untuk mengingatkan masa lalu kita, saudara. Bahkan mengingatkan perbuatan-perbuatan jahat kita. Tetapi ketahuilah saudara bahwa iblis adalah pendakwa. Dia selalu berusaha untuk mengingatkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengingatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita di masa lalu, tidak pernah. Tapi saudara, ada satu cara yang saudara bisa pakai untuk menyerang dia, menyerang si iblis itu yang berusaha untuk mengingatkan masa lalu kita. Kita ingatkan masa depan dia. Masa depan dia ada di mana, saudara? Di mana? Masa depan iblis ada di mana? Di neraka. Amin. Ya, firman Tuhan katakan bahwa iblis itu akan dibuang ke dalam neraka. Karena neraka dibuat untuk siapa? Untuk iblis dan pengikutnya. Jangan sampai saudara menjadi pengikutnya iblis, karena akan ditempatkan di neraka. Karena firman Tuhan katakan di Wahyu bahwa neraka itu, bahwa orang-orang iblis dan setan dan pengikutnya itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari ingatkan hidup kita bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu kita bisa meninggalkan masa lalu kita. Jika iblis berusaha untuk mengingatkan masa lalu kita ingatkan apa? Masa depannya iblis. Karena dia berusaha untuk menggoda kita supaya kita ikut dia ke dalam neraka. Oke. Yang kedua tadi adalah memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menyatakan apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Banyak hal saudara. Bahkan Roh Kudus saudara, jika saudara betul-betul mengandalkan 100% Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan dibuat berhasil dalam setiap pekerjaan saudara, dalam setiap apa yang saudara lakukan, baik yang kuliah, yang bekerja, yang berbisnis. Saya percaya ketika kita mengandalkan Roh Kudus akan menunjukkan jalan-jalannya. Bahkan ada beberapa kesaksian tentang biasa ada orang yang deal mau ada deal usaha gitu, lalu Roh Kudus bilang, oh jangan kamu sepertinya ada sesuatu ini, orang ini sepertinya mencurigakan. Betul saudara, ketika orang ini dengar kepada suara Roh Kudus, dia batalkan itu pekerjaan. Ternyata orang ini berusaha untuk apa? Menipu. Oleh sebab itu mari andalkan Roh Kudus. Begitu juga saudara untuk pasangan hidup saudara yang masih muda-mudi, berdoa kepada Tuhan, andalkan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Dia akan menunjukkan pasangan yang seperti kata firman Tuhan, yang sepadan buat saudara. Amin. Haleluya. Kok aminnya pelan? Sudah punya pasangan semua ya? Percayalah, kalau saudara mengandalkan Roh Kudus, saudara akan diberikan yang terbaik buat dari Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, setelah tadi yang pertama bahwa kita meninggalkan kehidupan yang lama, yang kedua memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yang ketiga adalah kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Itulah kehendak Bapa dalam hidup kita. Yang ketiga adalah menjadi saksi dimanapun kita berada. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara kasih Tuhan, saudara dan saya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
setelah kita mengalami kasih karunia Tuhan, keselamatan itu setelah kita menerima Tuhan ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan yang baik. Saudara saya itu diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, jadi ketika kita melakukan aktivitas kita sebagai saksi di bumi ini, itu sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan bagi saudara dan saya. Apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun aktivitas saudara sebagai pelajar, mahasiswa, ada sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya dalam hidup saudara, supaya saudara menjadi saksi. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup dalam apa? Hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Apa sih dalam hidup kita ini yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Yang setiap saat bisa kita lakukan apa? Menjadi saksi saudara. Amin. Karena dimanapun kita berada, saya percaya bahwa saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan. Gimana ya saya mau mengatakannya, bahwa ya menjadi saksi Tuhan itu kadang berat saudara. Dan seperti saya katakan tadi terkait dengan yang pertama tadi tentang kehidupan lama, bahwa terkadang godaan-godaan itu ada. Kadang kita digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika orang lain melihatnya saudara, kita tidak menjadi saksi, kita tidak menjadi berkat. Karena firman Tuhan katakan kita ini adalah suratan yang terbuka di hadapan Tuhan. Suratan yang terbuka itu dapat dibaca oleh semua orang, dapat dilihat oleh semua orang. Dan ketika hal itu menjadi hidup kita, ketika kelakuan kita atau perilaku kita itu dilihat orang lain, lalu kita menjadi batu sandungan, kita menjadi yang dibicarakan orang, digosipin orang. Saudara, mari kita berubah. Amin. Karena kita adalah saksi. Kalau kita baca di kitab Ibrani ya, di Ibrani pasal 12 dan pasal 11, pasal 12 itu dikatakan bahwa kita itu banyak saksi saudara. Coba saya sedikit baca Ibrani pasalnya yang ke-12. Saya ada sedikit tadi sempat membaca ayat 1 dikatakan karena kita ini mempunyai banyak saksi. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, maka kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Anak-anak Tuhan yang sudah mengalami lahir baru, yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara, kita ini mempunyai banyak saksi saudara. Seperti saya katakan tadi, kita seperti surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Bahkan hidup kita dilihat oleh semua orang. Oleh sebab itu, marilah kita jadi berkat. Amin. Kita menjadi saksi dalam hidup kita. Banyak orang yang melihat kita. Kita harus tanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, hidup ini adalah perlombaan. Jangan sampai hidup ini menjadi sesuatu yang membuat kita biasa-biasa saja. Karena mungkin saja ada beberapa orang, Bapak, ada anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa hidup ini biasa-biasa saja. Tetapi Rasul Paulus selalu mengingatkan. Kitab Ibrani memang tidak dicatat sebagai 100% bahwa Rasul Paulus yang mencatat, tapi menurut beberapa ahli-ahli teologi dikatakan bahwa kitab Ibrani juga ada Rasul Paulus yang menyatakan tentang tulisan-tulisannya di kitab ini, bahwa dia sering mengingatkan bahwa hidup ini adalah perlombaan saudara. Jadi bagaimana kalau kita berlomba? Mungkin saudara yang masih muda sering ya melakukan turnamen berlomba, main futsal. Yang sering saya lihat itu biasa di Facebook itu main futsal itu. Strong semua, wanita-wanita strong semua itu ya. Sekalipun wanita hobinya main futsal, olahraga yang keras. Nah, sementara ada juga yang laki-laki olahraganya yang ringan gitu kan, main catur gitu, itu ringan tapi otaknya yang panas gitu. Nah saudara, ya berlomba. Bagaimana dengan berlomba saudara? Saudara bisa merasakannya bagaimana hidup itu berlomba.
berusaha terus. Kalau orang berlomba lari seperti apa? Dia sekuat tenaga untuk berlomba menyelesaikan apa? Garis finish. Memang tidak semua orang yang berlari dalam perlombaan itu semuanya juara satu. Pasti ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, saudara, hidup kita itu seperti berlomba lari maraton, lari jarak jauh. Kita semua akan sampai di finish. Oleh sebab itu, mari hidup kita gunakan sebaik-baiknya. Mari kita tinggalkan hidup kita yang lama. Amin. Saya undang pemuji kita, pemain musik juga. Kita harus tinggalkan kehidupan lama kita. Tuhan tidak memberikan kasih karunia dan pengampunannya kepada kita. Tuhan tidak memberikan kasih karunia dan pengampunannya sehingga kita tetap lanjut hidup di dalam dosa kita, saudara, tanpa konsekuensi dari dosa. Tetapi jika kita minta akan hal itu, kasih karunia-Nya akan menolong kita dalam berdoa dari kerinduan untuk berubah. Seringkali susah bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita tahu itu salah, saudara. Tetapi dosa itu memperbudak kita. Ingat, dosa itu bisa memperbudak kita. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita, atau bahkan memberikan kita kerinduan itu untuk hal itu. Jadi kita bisa bebas kalau Tuhan beracara dalam hidup kita. Andalkan Roh Kudus, maka kita semua akan bebas. Ku terhenti dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
Jadi seperti yang kau inginkan, sesuai dengan kehendakmu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami ingin hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami ingin hidup di dalam kehendak Bapa. Kami ingin meninggalkan kehidupan yang lama kami, Tuhan. Sekalipun kehidupan itu, perbuatan itu sepertinya baik untuk daging kami, tetapi itu tidak baik buat roh kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin meninggalkan semuanya itu, agar kami hidup layak di hadapan-Mu, agar hidup kami memuliakan Engkau Tuhan, agar hidup kami indah di pemandangan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan. Karena kadang kami hidup, kadang kami berjalan di dalam kebenaran kami, tetapi kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu lah yang sejati dalam hidup kami. Biarlah kami hanya berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, di dalam kehendak-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami tetap kuat di hari-hari ini Tuhan, di dalam keadaan dunia sekarang ini, agar kami tetap bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, saksi-Mu Tuhan, agar hidup kami Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, sehingga orang-orang yang ada dekat dengan kami itu semua bisa memuliakan Tuhan karena melihat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan semuanya ini Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas segala peringatan, atas segala kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui kebenaran-Mu ini, agar hidup kami semakin diubahkan, memuliakan dan serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ingatkan selalu terus kami semua malam hari ini, sampai seterusnya, untuk kebenaran firman-Mu ini kami menjadi indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Yang pertama itu doa malam, yaitu akan dilaksanakan seperti hari ini, itu setiap hari Kamis pada pukul 19.30 melalui live streaming melalui Facebook sama Instagram di gereja. Terus yang kedua, ibadah hari Minggu, yaitu akan dilaksanakan mulai pukul 10.00 sampai selesai, sama dengan doa malam akan dilaksanakan live streaming melalui Facebook dan Instagram gereja. Dan
Jika jemaat Tuhan yang rindu untuk datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, dipersilakan dan bisa mengikuti protokol kesehatan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, buat kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat sebagian firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi hamba yang setia dan ingin dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau berkati pembicara yaitu Pak Emil yang telah menyampaikan sebagian firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah segala yang dia ucapkan dengan mulut dan bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Dan Engkau juga berkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan Yesus boleh buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami bawa bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di bangsa Indonesia kami terjadi penuaian jiwa-jiwa yang baru, dan Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa kami ini, yaitu bangsa Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berkati tanah, air, dan udaranya Tuhan. Dan juga kami menyerahkan pemimpin negara kami, yaitu dari presiden, wakil presiden sampai kepada jajaran yang terendah, yaitu RT RW Tuhan. Tuhan, para pemimpin kami ini, kami yakin percaya pemimpin kami ini adalah pemimpin yang Tuhan pilih. Tuhan, Kau pakai pemimpin kami ini, Kau berkati mereka. Biarlah setiap peraturan yang keluar itu untuk membawa perkembangan bagi bangsa Indonesia kami.
Dan setiap yang mereka lakukan itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus boleh buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga kami mau membawa doa untuk gembala pembina kami, yaitu untuk Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya, dan gembala rayon kami Bapak Andi Markus dan keempat dan beserta wakilnya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya para hamba-hambamu ini adalah hamba yang Kau pilih Tuhan. Tuhan, kemanapun hamba-Mu melangkah, kemanapun hamba-Mu untuk memerintahkan firman-Mu ya Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus diagungkan. Kemanapun hamba-Mu ini pergi memberitakan firman-Mu ya Tuhan, Kau sertai dia dalam setiap langkahnya Tuhan. Dan juga berdoa bagi keluarganya Tuhan, bagi para pekerjaannya, untuk pekerjaannya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus boleh buat berhasil. Dan tangan Tuhan Yesus selalu menyertai mereka kemanapun mereka berada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gembala sidang kami, yaitu Bapak Nathaniel Abraham, dan juga beserta wakilnya Bapak Paulus Bindu, dan juga Bapak Suryanata Tuhan. Tuhan, kami akan yakin dan percaya tangan Tuhan Yesus selalu menyertai, selalu memberkati mereka dalam hal apapun Tuhan, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka Tuhan. Tuhan boleh buat berhasil, dan juga Tuhan pakai mereka lebih lagi dalam untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk istri dan anak-anaknya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, tangan Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Tangan Tuhan Yesus memberkati mereka selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan juga kami bawa doa bagi gereja-gereja-Mu yang berada di seluruh dunia Tuhan. Tuhan, biarlah gereja-gereja-Mu ini Tuhan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan di gereja-gereja ini ya Tuhan. Dan gereja-gereja-Mu yang berada di seluruh dunia ini ya Tuhan, membawa lebih banyak jiwa-jiwa lagi untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami bawa doa untuk secara khusus untuk gereja kami, yaitu gereja Rayon 18 Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati gereja kami. Untuk keuangannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami rindu di mana gereja kami ini bisa memenangkan banyak jiwa, yaitu 1000 jiwa ya Tuhan. Di gereja kami itu terpancar sinar kemuliaan Tuhan, dan di gereja kami nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Dan juga kami bawa doa untuk para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan pada saat ini Bapa. Tuhan pakai kami lebih lagi dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang tangan kami pegang, apapun yang kami katakan melalui mulut dan bibir kami, kemanapun kaki kami melangkah, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBI Rayon 18. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di gereja ini Tuhan. Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada, kami yakin dan percaya tangan Tuhan Yesus selalu menyertai, selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semuanya menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan selalu menyertai kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa mungkin pada saat hari ini ada jemaat-jemaat kami mungkin dalam keadaan kurang sehat dan juga dalam pergumulan yang mungkin pada saat ini sedang dalam masalah Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mungkin pada saat ini sedang ada masalah, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Dan sebentar lagi kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, kami juga serahkan pelayanan gereja kami di gereja cabang kami di Mamasa dan Nyelong. Tuhan berkati, biarlah terus nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus, dan kuasa-Mu, kemuliaan Engkau nyatakan di tengah-tengah pelayanan di Mamasa dan di Nyelong. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Sama-sama katakan